Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya adalah Joel Misal Jupiter, NIM 2024, NIM 2024 10 3042. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul 2 dari mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, di sini kita masuk ke dalam konsep identifikasi. Di sini ada 5 pembahasan akan dibahas. Yang pertama adalah entity dan atribut, yang kedua multi value dan redundant, yang ketiga adalah atribut yang tidak dapat masuk ke entity, yang keempat primary WD dan secondary WD. Oke, dan terakhir itu dan yang terakhir adalah relationship. Oke, kita langsung masuk ke studi kasus pertama, yaitu peminjaman peralatan dalam lab. Di sini kata yang ini merupakan studi kasusnya. Kata yang diwarnai biru itu merupakan calon entity, dan yang warna kuning merupakan atribut dari entity-nya, seperti itu. Next, untuk mencari entity dan atribut. Di sini ada lab. Lab ini masuk ke dalam kategori benda nyata, di mana atributnya ada ID dan nama, di mana untuk lab ini dijadikan entity karena apabila ada suatu kegiatan atau apapun itu tentang berkaitan dengan lab harus masuk ke dalam harus berhubungan dengan lab itu sendiri. Jadi maka dari itu lab ini masuk ke dalam entity, seperti itu. Dan lalu ada kepala lab. Di sini kepala lab itu masuk ke dalam kategori orang. Atributnya itu ada ID, nama, jabatan, spesialisasi, di mana kepala lab ini jadikan entity karena kepala lab ini memiliki fungsi tersendiri, di mana kepala lab ini memegang salah satu lab, seperti itu. Jadi maka dari itu diperlukan dijadikan entity. Oke, yang ketiga adalah barang, kategori benda nyata. Kenapa dikatakan benda nyata? Ini karena merupakan benda fisik yang bisa dilihat ataupun dipegang, yang bisa dirasakan oleh cahaya indera, seperti itu. Oke, atributnya itu merupakan ada nomor seri, jenis barang, dan deskripsi. Kenapa dijadikan entity? Karena barang ini, entity barang ini itu menyimpan semua barang dari nomor seri, jenis barang, dan keterangan barang-barang yang ada dalam lab itu sendiri. Maka dari itu barang ini dijadikan oleh suatu entity. Lalu ada UKM, di mana UKM ini merupakan benda nyata. Ada ID dari UKM itu, nama UKM, dan keterangan UKM. UKM ini dijadikan entity tersendiri, berfungsi untuk UKM apa yang akan meminjam barang itu sendiri. Jadi UKM-nya harus jelas, seperti itu. Lalu di sini ada kegiatan, entity kegiatan. Ini merupakan kategori peristiwa, di mana atributnya ada ID, tanggal, dan nama kegiatan. Dikatakan dijadikan entity ini karena apabila ingin meminjam barang atau apapun yang ada di dalam lab itu diterangkan itu kegiatannya seperti apa. Jadi barang apa yang dipinjam, semuanya itu harus jelas, seperti itu. Lalu ada peminjaman, kategorinya formato table. Atributnya itu ada ID, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, kondisi barang, dan penanggung jawab, seperti itu. Jadi peminjaman ini juga dijadikan suatu entity karena menyimpan berbagai jenis-jenis barang-barang apa saja yang akan dipinjam, seperti itu. Lalu ada anggota UKM, kategorinya aktor atau orang. Atributnya adalah NIM dan nama, dijadikan entity tersendiri karena anggota UKM anggota siapa yang meminjam barang itu sendiri. Maka dari itu dijadikan entity. Lalu ada asisten, aktor atau orang, kategorinya aktor atau orang. Jadi atributnya ini merupakan NIM dan nama. Asisten ini dijadikan suatu entity karena supaya agar dari kepala lab itu tersendiri tahu siapa aja asisten-asistennya, seperti itu. Oke, next di sini ada multi value, atribut, dan redundant. Jadi di sini ada saya temukan dua, di mana jenis barang merupakan kategori benda abstrak dan jabatan merupakan kategori benda abstrak. Jadi disebut ini saya jadikan entity karena apabila tidak dijadikan entity maka menyebabkan redundant, seperti itu. Di sini jenis barang ini bisa atributnya bisa berupa ID, nama, jenis, dan deskripsi. Sementara jabatan itu ada nama jabatan dan deskripsinya, seperti itu. Oke, di sini ada atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity. Di sini saya temukan dua, yaitu deskripsi barang dan nama penanggung jawab. Kenapa di sini tidak bisa dimasukkan ke dalam entity? Karena kan nggak mungkin apabila ada ada 5 barang misalnya. Misal 5 barang itu dimasukkan ke dalam entity ini, jadi nggak mungkin kan 5 barang itu deskripsinya ditulis satu persatu, sehingga menyebabkan multi value atau redundant dari entity itu tersendiri, seperti itu. Oke, di sini ada menentukan primary WD dan secondary WD. Di sini ada lab
yaitu untuk primary WD-nya itu ada ID, sementara secondary nama. Lalu kepala lab itu primary-nya ID, secondary-nya itu nama. Barang itu daftar WD-nya itu ada nomor seri, sementara jenis keterangannya itu primary. Lalu peminjaman itu ID peminjaman, jenis keterangannya itu primary. Dan anggota UKM ini ada ID, nama, sementara ID ini merupakan primary WD, lalu nama secondary WD. Asisten ada NIM itu primary WD jenis keterangannya, lalu ada nama, di sini nama ini jenis keterangannya secondary. Sementara di UKM kegiatan dan jenis barang ini ada WD dan nama sama seperti itu ya. Lalu primary-nya ada ID, secondary-nya nama. Ini mohon maaf typo. Di sini ada kata artificial, di mana ini kenapa dikatakan artificial, karena ID ini tidak berasal dari atribut itu tersendiri, jadi ibaratnya buatan seperti itu, maka dari itu dikatakan artificial. Oke, kita next. Di sini ada relationship antar entity. Di sini lab berhubungan dengan kepala lab, lalu barang dan peminjaman serta asisten. Kan kenapa seperti itu? Karena apabila ingin berhubungan dengan kepala lab, maka harus ada apabila ingin menambahkan kepala lab, lalu pasti berhubungan dengan lab itu sendiri. Dan juga barang, apabila ingin meminjam barang pasti harus menghubungi lab. Begitu juga dengan peminjamannya harus menyertakan lab. Dan juga asisten ini harus jelas seperti itu ya. Jadi asisten ini relationship dengan lab. Lalu kepala lab dengan asisten. Jadi asisten ini berhubungan dengan kepala lab agar kepala lab ini tahu siapa-siapa aja asistennya seperti itu. Lalu ada barang berhubungan dengan peminjaman, di mana harus jelas barang-barang apa saja yang akan dipinjam seperti itu, dan juga jenis barang. Jadi jenis barang apa aja yang akan dipinjam. Lalu ada UKM ada kegiatan dan anggota UKM. Di sini UKM ini akan meminjam barang seperti apa. Jadi kegiatannya untuk apa seperti itu. Jadi harus jelas. Dan juga anggota UKM-nya itu siapa-siapa aja. Dan juga kegiatan ini berhubungan dengan relationship dengan peminjaman. Maka dari itu apabila ingin ada peminjaman, maka disertakan seperti itu untuk kegiatan untuk apa seperti itu. Lalu ada anggota UKM dengan peminjaman. Jadi apabila ingin meminjam, maka siapa anggota UKM itu yang meminjam barang itu sendiri, dan juga peminjaman dengan asisten. Jadi relationship antara kedua ini antara lain seperti ini. Apabila ingin meminjam itu siapa yang bertanggung jawab seperti itu. Siapa yang menanggung jawab atas peminjaman tersebut. Oke. Next, studi kasus 2 yaitu ada struktur transaksi bengkel. Di sini merupakan studi kasusnya. Oke, kita langsung saja next. Di sini ada entity dan atribut dari studi kasus 2, di mana entity pertama itu barang. Jadi barang ini atributnya itu merupakan kategori dari benda. Barang ini merupakan kategori dari benda nyata. Atributnya itu ada kode, harga, jenis barang, serta deskripsi. Jadi kenapa dikatakan dijadikan sebuah entity, karena barang ini akan mencatat semua data-data data-data barang apa saja yang ada dalam bengkel itu tersendiri. Lalu ada penjualan kategori permanent suitable, di mana atributnya itu ada nomor faktur, tanggal, dan deskripsi. Dikatakan sebuah entity karena penjualan ini akan mencatat semua data-data atau barang-barang apa saja yang sudah dijual oleh bengkel itu sendiri. Lalu ada bengkel benda nyata. Atributnya itu ID, nama, nomor telepon, dan deskripsi. Di mana bengkel ini dijadikan benda nyata karena bengkel ini akan mencatat semua data-data atau barang-barang apa saja serta item-item apa saja yang ada dalam bengkel itu seperti itu. Oke, lalu ada kendaraan, di mana kategorinya itu merupakan benda nyata. Atributnya nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Dikatakan dijadikan sebuah entity karena agar tidak menjadi salah parts atau salah barang untuk mencocokkan ke dalam kendaraan itu tersendiri. Kan tidak mungkin apabila kendaraannya matic dipasang menjadi bergigi seperti itu. Oke, selanjutnya ada pembeli. Pembeli ini dikatakan sebagai entity karena akan mencatat itu data-data siapa saja sih yang akan membeli atau berlangganan dengan bengkel ini. Maka itu harus dicatat dengan jelas seperti itu. Di mana atributnya ini ada 3, yaitu ID, tanggal, dan deskripsi. Kategori dari kata pembeli ini adalah aktor atau orang seperti itu. Lalu ada kasir atau kategorinya aktor atau orang. Atributnya ada ID, nama. Dikatakan dijadikan sebuah entity karena kasir ini akan
mencatat item-item atau siapa aja sih yang melayani pembeli ini. Jadi supaya juga dia bisa bertanggung jawab akan keuangan seperti itu. Jadi apabila ada pembeli yang akan atau pelanggan yang akan berlangganan di bengkel ini harus melalui kasir seperti itu. Lalu ada mekanik. Mekanik ini kategorinya aktor atau orang ya. Atributnya itu ada ID serta nama. Jadi dikatakan sebagai entity karena mekanik ini akan mencatat siapa-siapa aja sih mekanik-mekanik atau orang-orang yang bekerja pada bengkel ini seperti itu. Jadi apabila mekanik misalnya mekanik A ada di bengkel ini, jadi mekanik A ini fungsinya apa di bagian apa seperti itu. Jadi masuk dalam sebuah entity. Oke, lanjut ada multi value, atribut, dan redundant. Nah, jadi di sini saya temukan ada jenis barang. Jenis barang ini merupakan atribut dari sebuah entity barang. Kenapa dijadikan sebagai entity? Karena jenis barang ini bukan hanya satu, melainkan banyak barang seperti itu. Jadi apabila dimasukkan ke dalam entity, maka akan menyebabkan multi value atau redundant kepada entity barang itu sendiri. Di mana entity jenis barang ini bisa dibuat atributnya dari 3, yaitu ID, nama jenis, lalu dan deskripsi. Oke, selanjutnya ada atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity, di mana saya temukan itu deskripsi penjualan dimasukkan ke dalam entity penjualan. Kenapa tidak bisa? Karena kan tidak mungkin apabila seseorang itu ingin melakukan transaksi atau melakukan pembelian, kan tidak mungkin membeli satu item, melainkan berbagai-bagai item, ada banyak item, kan itu bisa menyebabkan multi value atribut atau redundant seperti itu. Oke, lanjut kita menentukan primary WD dan secondary WD. Di sini ada barang, daftar WD-nya itu adalah kode, di mana jenis keterangannya itu merupakan primary WD, lalu penjualan, ID di sini sebagai primary, nama dan nama menjadi secondary. Lalu ada bengkel, di sini ID merupakan sebagai primary, lalu mekanik, ID peminjaman dijadikan sebagai primary WD. Lalu ada kendaraan, nomor polisi dijadikan sebagai primary, lalu merek dijadikan secondary WD. Di sini ada pembeli juga, di mana ada NIM sebagai primary WD, lalu nama sebagai secondary WD. Jenis barang dan kasir ini ada artifikal ini karena ID ini dari jenis barang serta kasir ini tidak berasal dari atribut itu tersendiri, melainkan buatan seperti dalam relationship antar entity. Di sini ada barang dengan penjualan, bengkel, serta jenis barang. Jadi barang dengan penjualan ini relationship karena apabila ingin melakukan penjualan maka harus mendata dari barang itu tersendiri, barang apa saja yang akan dijual. Lalu ada bengkel dengan barang, di mana bengkel ini relationship dengan barang karena barang ini akan dicatat ke dalam karena barang ini akan dicatat ke dalam data-data atau item-item apa saja yang ada di dalam bengkel. Lalu jenis barang ini relationship dengan barang karena akan mencatat jenis-jenis barang apa saja yang terdata seperti itu yang ada di dalam bengkel. Lalu ada penjualan. Penjualan ini relationship dengan bengkel, pembeli, dan kasir. Di mana relationship dari penjualan dengan bengkel ini adalah apabila ingin melakukan penjualan maka harus jelas itu dari bengkel mana supaya bengkel ini pun juga bisa bertanggung jawab seperti itu. Lalu pembeli dengan penjualan, di sini relationship-nya itu apabila pembeli apa saja yang akan siapa aja yang membeli barang itu. Lalu di sini kasir, siapa yang akan melayaninya seperti itu. Lalu di sini ada bengkel dengan mekanik dan juga kasir. Di sini relationship dari bengkel dengan mekanik itu bengkel ini akan mencatat siapa aja mekaniknya, dan begitu juga mekanik ini harus tertera itu ada di bengkel mana seperti itu. Dan juga kasir ini relationship dengan bengkel karena apabila ingin melakukan transaksi maka harus melalui bengkel ini seperti itu. Lalu ada mekanik dengan kasir. Jadi di sini mekanik dengan kasir ini relationship karena apabila mekanik ini melakukan suatu pekerjaan maka kasir ini akan melayani pembelinya. Jadi di sini jelas di mana kasir ini akan mempertanggungjawabkan bahwa mekanik ini yang melayani pembeli A seperti itu.
Di sini ada kendaraan dengan jenis barang. Jadi di sini relationship-nya itu adalah apabila kendaraan ini merupakan kendaraan matic, maka jenis barangnya itu harus jenis barang matic seperti itu. Lalu ada pembeli dengan jenis barang. Jadi jenis barang apa saja yang akan dibeli oleh pembeli seperti itu. Lalu dengan kasir, pembeli dengan kasir. Di sini relationship-nya apabila ingin melakukan transaksi untuk pembayaran karena sudah melakukan pembelian barang di bengkel ini, maka harus melalui kasir seperti itu. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.